anak-anak sekalian, kita kembali lagi dalam pembelajaran kita. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat bagi kalian karena sudah berhasil duduk di kelas 9. Di kelas 9 ini, materi yang akan kalian pelajari akan lebih menantang. Jadi harus lebih rajin belajar ya. Baik, pada pembelajaran kita yang pertama hari ini akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya Ibu ingatkan bahwa ini merupakan pembelajaran atau edukasi, oleh karena itu jangan tabu untuk dapat membahasnya dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang baik. Oke. Pada dasarnya, makhluk hidup melakukan reproduksi adalah untuk melestarikan jenisnya atau agar tidak punah. Kemudian keturunan yang dihasilkan akan mewarisi sifat dari induknya. Pada materi pokok sistem reproduksi ini akan membahas yang pertama mengenai pembelahan sel, yang kedua organ reproduksi pada laki-laki dan proses spermatogenesis, kemudian organ reproduksi perempuan dan proses oogenesis, yang keempat siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan, dan yang kelima adalah penyakit yang menyerang sistem reproduksi dan upaya pencegahannya. Namun pada pembelajaran kali ini yang akan dibahas adalah mengenai pembelahan sel. Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 7 bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, dalam tubuh manusia itu ada sekitar 30-40 triliunan sel. Sungguh luar biasa ya, pekerjaan tangan Tuhan. Untuk itu, kalian jangan lupa bersyukur. Pembelahan sel merupakan proses membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Ilustrasinya seperti ini ya. Misalkan ini adalah sel induknya. Nah, sel induk ini bisa membelah menjadi dua sel anak. Nah, sel anak ini juga bisa membelah lagi. Nah, hal ini akan terjadi terus-menerus selama manusia itu hidup. Namun semakin tua proses itu akan semakin lambat. Oke, selanjutnya apa sih tujuan dari sel membelah? Tujuan pembelahan sel yang pertama adalah untuk proses pertumbuhan. Nah, contohnya seperti ini. Jika kalian mengamati tubuh kalian dari bayi hingga sampai saat ini, tentunya ada perubahan seperti bentuk ukuran tubuh, kemudian pertambahan tinggi dan lain-lain. Nah, itu disebabkan oleh karena adanya proses pembelahan sel yang terjadi terus-menerus. Kemudian tujuan pembelahan sel yang berikut adalah bentuk perbaikan. Contohnya jika ada luka, lama-kelamaan luka itu akan sembuh, tertutup sendiri. Bahkan ada luka yang tidak perlu diberikan obat akan sembuh dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan sel-sel kulit yang ada di sekitar bagian tubuh yang terluka itu akan melakukan proses pembelahan terus-menerus hingga membentuk sel kulit yang baru, dan kemudian luka yang awalnya terbuka akan tertutup dengan sendirinya. Baik, tujuan pembelahan sel yang berikut atau yang terakhir adalah untuk reproduksi. Dalam hal ini adalah untuk menghasilkan sel gamet atau sel kelamin, baik sel kelamin jantan yaitu sperma dan sel kelamin betina yaitu sel telur atau ovum. Contohnya seperti ini. Saat ini kalian sudah memasuki usia pubertas di mana akan mengalami peristiwa menstruasi pada seorang wanita dan mimpi basah pada seorang laki-laki. Hal ini terjadi karena adanya proses pembelahan sel. Jenis-jenis pembelahan sel yaitu yang pertama mitosis dan yang kedua adalah meiosis. Kemudian kedua pembelahan ini memiliki perbedaan, yaitu yang pertama mitosis hanya terjadi pada semua sel tubuh atau disebut somatik, sedangkan meiosis hanya terjadi pada sel kelamin atau sel gonad. Kemudian pada mitosis hanya terjadi satu tahapan pembelahan dalam satu siklus, sedangkan meiosis memiliki dua tahapan dalam satu siklus. Kemudian mitosis memiliki kromosom homolog atau yang tidak memiliki kromosom yang homolog atau tidak sepadan, sedangkan meiosis memiliki pasangan kromosom yang homolog. Kemudian mitosis tidak ada pertukaran segmen kromosom, sedangkan meiosis adanya pindah silang segmen kromosom. Kemudian
Fase dari mitosis terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan fase meiosis terdiri dari profase 1, 2, metafase 1, 2, anafase 1 dan 2, telofase 1 dan 2. Kemudian mitosis bertujuan untuk masa pertumbuhan, sedangkan meiosis bertujuan untuk mempertahankan atau menghasilkan sel kelamin. Kemudian mitosis memiliki sel anak yang bersifat diploid atau 2N, artinya memiliki sel anak yang sama persis dengan induknya, sedangkan meiosis bersifat haploid atau N, yang artinya sel anak hanya memiliki jumlah setengah kromosom dari sel induk. Kemudian setiap pembelahan satu sel akan menghasilkan 2 sel baru, sedangkan pada meiosis akan menghasilkan 4 sel anak yang baru. Kemudian tahapan pembelahan mitosis, agar kalian lebih mudah mengingatnya, kalian dapat menyingkatnya dengan istilah PAMAT. P untuk profase, M untuk metafase, A untuk anafase, dan T untuk telofase. Sebelum Ibu menjelaskan apa saja yang terjadi pada tahap pembelahan mitosis, coba perhatikan dulu gambar berikut. Nah, ini merupakan gambar sel. Gambar sel ini yang ditunjukkan oleh anak panah hijau merupakan inti sel, di mana inti sel ini dibungkus oleh membran sel. Kemudian di dalam inti sel ini ada yang organel sel yang dinamakan kromosom. Nah, kromosom ini bertugas untuk membawa materi genetik atau materi yang berisi sifat-sifat dari induk untuk diwariskan pada keturunan. Nah, kemudian di bagian luarnya yang ditunjukkan oleh anak panah berwarna biru merupakan sitoplasma atau berupa cairan yang ada di dalam sel. Kemudian yang ditunjukkan oleh anak panah berwarna hitam merupakan organel sel yang melayang-layang, salah satunya yang bernama sentrosom. Nah, sentrosom dan inti sel inilah yang paling berpengaruh dalam proses pembelahan sel. Baik, perhatikan fase atau urutan pembelahan mitosis berikut. Pada fase profase, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau disebut fragmen. Kemudian benang-benang kromatin menjadi kromosom. Kemudian lanjut pada tahap metafase, kromosom sudah mulai berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian pada tahap anafase, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Jadi mereka memisahkan diri. Kemudian pada akhir fase kedua, kutub sel yang memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Setelah itu pada fase akhir atau fase telofase, membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai kembali meregang. Baik, yang berikut adalah pembelahan meiosis. Untuk lebih mudah mengingatnya, istilahnya masih sama, PAMAT. Namun karena pada pembelahan meiosis terjadi 2 fase, maka PAMAT 1 dan 2. Perhatikan fase-fase pembelahan meiosis berikut. Baik, berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Fase-fase dalam pembelahan meiosis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Kemudian metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan.
kemudian membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma yang menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Setelah itu kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase kedua, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase kedua, kromatid berpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi dan menghasilkan 4 sel anakan. Pembelajaran kita untuk hari ini telah selesai. Silakan akses link tugas untuk dapat menyelesaikan tugas sebagai bahan evaluasi. Link tugas tersebut juga sebagai absensi untuk kehadiran kalian pada pembelajaran hari ini. Baik, sampai jumpa minggu depan.